Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin memperkenalkan dulu profil beliau. Namanya Ibu Yulia Pratiwi Cleopatra. Panggilannya Teh Patra. Saya cukup terkesan, bukan cukup ya, sangat-sangat terkesan dengan beliau. Saya kenal beliau dari SMA. Jadi beliau kakak angkatan saya 1 tahun. Jadi saya ingat beliau itu hafalannya kuat sekali ya. Dan lulus SMA langsung ada yang meminang. Jadi beliau menikah di usia muda waktu itu, di usia 17 tahun kalau nggak salah. Kemudian masuk IPB. Dan uniknya subhanallah saya dapat ceritanya beliau tuh walaupun dalam kondisi punya anak, menikah, tapi secara prestasinya bagus sekali. Jadi tetap lulus, kalau saya dengarnya tepat waktu dan nilainya juga bagus. Kemudian ini profil beliau, ini ada nomor handphonenya. Rumahnya tidak jauh dari rumah saya di Antapani, menikah dengan 5 orang putra. Dan beliau punya segudang aktivitas, yaitu beliau di Salimah Jawa Barat sebagai Departemen Pemberdayaan Daerah, aktivitas ibu rumah tangga, wirausaha, ketua ITB Motherhood, konsultan ekonomi dan keuangan syariah, sekretaris Puspaga Kota Bandung, guru homeschooling, dan ini penulis buku keluarga Muslim Cerdas Finansial. Nah, sahabat semua, kenapa saya mengundang beliau? Karena seperti buku Seven Law of Happiness yang alhamdulillah buat saya sangat-sangat inspiratif, dan itu obat saya dulu ketika stres dan akhirnya bisa berubah sangat-sangat banyak. Saya juga berubah konsep perekonomian itu setelah mendapatkan materi dari beliau. Subhanallah. Uniknya materinya sederhana, tapi ketika saya praktekkan, saya alhamdulillah berhasil menemukan jawaban yang cukup rumit di permasalahan ekonomi yang saya jalani waktu itu bersama suami. Jadi beliau adalah seorang yang buat saya sangat-sangat berkesan karena alhamdulillah hidup saya berubah setelah mendapatkan materi dari beliau. Penjelasannya tidak akan panjang lebar, mungkin diasumsikan sebagian sudah bisa didapatkan di buku. Nanti kita akan coba untuk perbanyak dalam diskusi-diskusi karena biasanya permasalahan ekonomi setiap keluarga itu unik ya. Jadi beda-beda banget, macam-macam banget situasi dan kondisinya, dan terutama di era pandemi seperti sekarang ini, apa saja yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama mengenai kenapa kita harus tahu dulu ya berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa jumlah aset yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena berbeda ya dengan dengan konsep-konsep harta secara umumnya di dunia orang-orang kapitalis ya. Kalau di dalam Islam yang namanya harta ini bisa menentukan surga nerakanya seorang manusia ya. Jadi dengan harta seseorang bisa terseret masuk ke dalam neraka, nauzubillah min dzalik. Dengan harta juga seseorang bisa mendapatkan pintu-pintu surga ya. Makanya di sini yang namanya audit ilahi ini yang akan kita jadikan sebagai referensi utama ya dalam penyikapan kita terhadap harta. Jadi bukan hitung-hitungan yang sifatnya duniawi aja, tapi yang lebih jauh dari itu kita berharap dengan kita mengetahui situasi dan kondisi harta kita, kita akan bisa berhadapan dengan audit dari Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat nanti ya. Jadi secara umum audit ilahi itu kan akan terkait dengan 2 hal ya kalau berkaitan dengan harta itu. Yang pertama, dari mana harta itu didapatkan. Yang kedua, dengan cara seperti apa harta itu dimanfaatkan kan gitu ya. Dan di slide yang selanjutnya kita bisa lihat bagaimana harta ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kepemilikannya itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya sebagai orang yang dititipi harta, maka kita harus amanah sesuai dengan pesan-pesan, sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan oleh si pemilik harta tersebut ya. Jadi harta ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita kelola, dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan milik kita. Artinya dalam mengelolanya, dalam memanfaatkannya, itu semua harus berada di dalam koridor yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi ketika kita nanti berbicara mengenai halal haram dalam kepemilikan harta ya, halal haram dalam transaksi, kita tidak lagi akan membanding-bandingkan dengan hal-hal yang haram. Jadi kalau udah tahu ya bahwa ini halal, ini haram, kita nggak akan lagi menimbang-nimbang baik buruk sesuatu yang sifatnya haram. Kayak misalnya gini, sekarang kita punya meja ya. Di meja makan ini dihidangkan dua jenis makanan gitu ya, dua jenis makanan. Yang satu seger banget gitu ya, daging gitu ya, enak banget kelihatannya, penyajiannya juga cantik banget, tapi kita dikasih tahu bahwa itu adalah daging babi. Sementara yang satu kayaknya masaknya asal gitu ya, rada-rada gosong gitu, terus baunya juga nggak enak gitu ya, tapi dikasih tahu bahwa itu adalah daging sapi gitu ya. Nah, secara umum orang muslim itu nggak akan pakai mikir-mikir lagi, nggak akan pakai milih-milih lagi, otomatis dia pasti akan makan yang sapi gitu. Baru dengar kata babinya aja, walaupun tampilannya semenarik apapun, dia pasti udah nggak akan gitu ya. Atau misalnya kita dihidangkan dua jenis minuman gitu ya. Yang satu dikasih tahu bahwa ini adalah arak gitu ya, minuman keras, walaupun tampilannya gelasnya lebih bagus gitu ya. Kalau yang satu kayaknya gelasnya nggak menarik banget, bekas kemasan air mineral gitu ya, terus warnanya juga butek segala macam, tapi dibilang ini adalah minuman yang halal. Biasanya secara otomatis orang muslim akan memilih yang halal gitu. Dia nggak akan lagi ngebanding-bandingin, tapi yang itu lebih bagus, tapi yang itu kelihatannya lebih enak, tapi yang itu kelihatannya lebih menarik gitu. Nah, terkait dengan transaksi-transaksi terkait dengan harta pun juga nanti kita akan seperti itu gitu ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dikasih alternatif, yang satu katakanlah ini bank syariah, yang satu adalah bank haram gitu ya. Kita nggak akan lagi membanding-bandingin, oh kalau bank yang ini lebih dekat, bank yang ini bunganya lebih besar, bank yang ini pelayanannya lebih menarik, bank yang ini orangnya lebih ramah, bank yang ini fasilitasnya lebih banyak. Kita nggak akan banding-bandingin itu lagi, karena dalam benak kita itu udah udah terpeta gitu ya, bahwa ini halal, ini haram. Kalau kata Allah haram itu nggak boleh, ya udah kita tinggalin mau semenarik apapun juga gitu ya. Sementara kalau kata Allah halal itu yang harus kita ambil, maka kita akan kejar gitu ya. Seperti apapun juga kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi gitu ya. Jadi itu dalam hal audit ya, audit ilahi. Kemudian kalau berbicara mengenai pengelolaan keuangan keluarga ya, biasanya saya akan bagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah bagian pendapatan, yang kedua itu adalah bagian pengeluaran, dan yang ketiga itu adalah bagian tabungan ya. Nah, kalau di bagian pendapatan yang kita yang kita harus pahami adalah bahwa pendapatan di dalam keluarga muslim ya, itu harus bersumber dari hal-hal yang halal ya. Walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya sebesar zarah, ketika ada satu pendapatan yang haram masuk ke dalam darah daging kita, masuk ke dalam tubuh kita, dalam tubuh anak-anak kita, keluarga kita, maka akan menyebabkan ketidakberkahan di dalam harta tersebut gitu ya. Bahkan kalau ulama-ulama zaman dulu itu sampai ketika mereka misalnya punya masalah gitu ya dengan fisik salah seorang anggota keluarga mereka, katakanlah misalnya ada yang sakit gitu ya, atau misalnya tiba-tiba harus pergi ke rumah sakit. Biasanya mereka akan selalu mengaitkan dengan apakah ada harta haram yang terselip gitu ya ke dalam tubuh. Jadi sebelum misalnya cari penyakitnya apa dulu, itu yang ada dalam pikiran mereka itu dulu gitu ya. Kemudian apakah ada hak-hak orang lain yang tercampur di dalam harta kita, yang akhirnya membuat kita itu terpaksa mengeluarkan harta kita, entah itu untuk bayar rumah sakit, entah itu untuk membeli obat gitu ya. Apakah ada hak-hak orang lain yang tercampur yang belum kita tunaikan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi dalam pendapatan gitu kita masih hati-hati banget, apalagi di masa-masa modern seperti ini ya, yang namanya halal dan haram itu kadang-kadang batasnya kan tipis sekali gitu ya. Pendapatan yang halal, pendapatan yang syubhat, pendapatan yang haram itu batasannya juga kadang-kadang nyampur-nyampur gitu ya, seperti benang-benang yang saling berkait gitu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memisah-misahkannya gitu ya. Nah, ini yang membuat kita betul-betul harus berhati-hati. Jadi ketika nanti misalnya kepala keluarga kita berusaha untuk mencari nafkah di luar, kita harus yakinkan kepada beliau supaya senantiasa berusaha dengan cara-cara yang halal gitu ya. Jangan sampai tidak sengaja ada harta yang haram atau ada milik orang lain yang termakan oleh kita gitu ya. Ini kalau zaman para sahabat ini kita kenalnya yang paling waro itu kan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu kalau
dia sedang berbicara dengan tamunya untuk urusan pribadi ya, maka lampunya itu dimatikan gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa lampu ini adalah milik negara, jadi dibiayai oleh negara, tidak pantas dia menggunakannya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kalau kayak kita kan enggak ya, beda-beda yang kayak gitu. Kadang-kadang misalnya dikasih apa namanya kendaraan dinas gitu ya untuk kepentingan negara gitu ya. Ada yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Bahkan dengan niatnya misalnya merubah platnya dengan asalnya merah jadi hitam supaya bisa dipakai jalan-jalan. Nah, hal-hal seperti ini termasuk kenikmatan-kenikmatan akan harta, pendapatan yang mungkin bercampur dengan sesuatu yang haram tapi kita tidak menyadarinya gitu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati di dalam bab pendapatan keluarga ini. Dan pendapatan keluarga kalau dalam Islam itu penanggung jawab utamanya adalah suami ya. Tapi istri, anak, semua itu harus juga bisa mengoptimalkan setiap potensi untuk berpenghasilan. Walaupun tujuannya bukan untuk menafkahi keluarga ya. Jadi kayak istri, anak, bisa aja berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tapi tetap penanggung jawab nafkah di dalam keluarga itu adalah laki-laki, utamanya itu adalah ayah gitu ya, seorang ayah. Nah itu di bab pendapatannya. Kemudian di bab pengeluaran yang jadi concern kita itu adalah pos-pos pengeluaran. Nah, di dalam materi ini nanti ada ya, di buku juga ada gitu ya. Jadi itu adalah pos-pos pengeluaran yang umum yang disarankan oleh para ahli manajemen keuangan keluarga ya. Termasuk seperti misalnya cicilan yang tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan gitu ya. Kemudian biaya-biaya gitu ya, rentang-rentang pengeluaran itu nanti bisa dibaca aja dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di keluarga masing-masing. Tapi sangat direkomendasikan tidak lebih dari rentang yang dikasih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya anak nih ya, di situ ada biaya pendidikan antara 10 sampai 20% ya. Ternyata banyak juga soalnya yang nanya sama saya gitu ya, "Teh, gimana kalau anak saya sekolahnya di sekolah gitu ya yang harganya mahal dan itu bisa sampai 50% pengeluaran keluarga gitu ya." Nah, saya akan bilang bahwa secara teori hal tersebut tidak direkomendasikan karena ketika biaya pendidikan itu lebih daripada seharusnya, walaupun mungkin kita akan bilang bahwa itu investasi untuk anak atau segala macam, tapi kalau memang itu akan membebani keuangan keluarga, yang akan jadi korban itu bukan cuman pos-pos yang lain, tapi bisa jadi si anak itu yang jadi korban gitu ya. Soalnya saya sering banget ya dapat curhatan dari entah itu kadang-kadang dari guru-guru atau pihak-pihak pemilik sekolah yang menceritakan tentang orang tua yang tidak mampu membayar biaya pendidikan anak-anaknya gitu ya, sampai anak-anaknya jadi kehilangan hak-haknya. Ada yang nggak boleh masuk kelas karena belum bayar SPP sekian bulan, ada yang diumumkan gitu ya di dalam pembagian rapot bahwa si A tidak bisa dibagi rapot karena belum membayar sumbangan belum bayar iuran sekian. Itu kan jadi membebani si anak sendiri gitu ya, kasihan gitu ya. Nah, jadi di sini pos-pos ini ada sebagai referensi ya, sebagai sebagai patokan awal ya. Nanti penggunaannya bisa digeser-geser ya. Jadi kayak hutang atau cicilan dia bisa digeser dari 0 sampai 30%, tapi tidak boleh lebih dari 30% gitu ya. Kemudian seperti kebutuhan rutin ya, itu untuk pulsa, transport gitu ya. Terus untuk air, listrik itu di 10 sampai 20%. Kalau misalnya transportnya ternyata mahal banget ya, dan saya rumahnya jauh, buat biaya transportasinya jadi mahal, tiap hari harus pakai ojek online misalnya gitu ya, lebih dari 20%. Nah, ini berarti sudah salah keputusan untuk bertransaksinya gitu ya. Artinya dia tidak boleh melanjutkan aktivitas yang memaksa dia untuk mengeluarkan biaya transportasi lebih dari 20%. Apakah dia jadi harusnya nyicil motor aja gitu ya, atau dia jadi harus pindah ke tempat yang lebih dekat, atau dia jadi harus pindah kerja nyari yang lebih realistis dan seterusnya, itu harus dipertimbangkan. Jadi kita nggak boleh maksa gitu ya. Karena gimana ceritanya kalau misalnya kita maksain cicilan saya lebih dari 50%, kebutuhan rutin saya lebih dari 30%, konsumsi saya lebih dari 30%, pendidikan anak saya lebih dari 40%. Ya, terus duitnya mau dari mana gitu ya. Kayak gitu. Jadi pengaturan keuangan ini akan dibutuhkan kalau pendapatan dan pengeluaran itu
komposisinya tarik-tarikan gitu ya. Jadi pendapatan pas-pasan, tapi keinginan itu berlebihan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi pendapatan berlebihan dan keinginannya pas-pasan, insya Allah nggak usah pakai manajemen keuangan, itu aman insya Allah. Misalnya kita punya penghasilan sampai 5 miliar per bulan gitu ya, tapi kita kebutuhannya saya mah nggak makan sama asin juga jadi gitu ya, nggak pingin macam-macam saya mah nggak suka jalan-jalan ke luar negeri, nah saya mah pakai baju ya belang-belang juga nggak apa-apa gitu ya, bela-bela juga ya. Jadi ya udah, itu mah aman, nggak usah pakai pengeluaran standar-standar manajemen macam-macam, nggak usah, itu insya Allah aman. Tinggal ditaruh aja duitnya di tabungan gitu ya, di bank, insya Allah margin bagi hasilnya bakal tetap bisa nutup kebutuhan-kebutuhan dia yang tidak seberapa itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, penghasilannya adalah penghasilan buat nyicil motor, tapi keinginan buat nyicil Alphard, nah ini yang jadi masalah gitu ya. Ini akhirnya butuh tadi gitu ya, pos-pos pengeluaran seperti ini gitu ya. Ini bagian pengeluaran ya. Kemudian di bagian yang ketiga itu adalah bagian tabungan. Jadi kayak di pos pengeluaran ini, di sini ada tabungan 10-15% dan sangat diharapkan tabungan itu bisa dikeluarkan di awal ya. Karena kalau tabungan dikeluarkan di akhir, itu biasanya nggak ada sisa gitu ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa kalau misalnya gaji saya naik sekian, saya pasti bisa nabung gitu ya. Kenyataannya gajinya udah naik, masih belum juga bisa nabung gitu ya. Gajinya naik lagi tetap aja kurang, gajinya naik lagi juga tetap aja kurang. Makanya disarankan menabung itu selalu di awal. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan katakanlah 10 juta gitu ya, kita mau nabung 1 juta sebulan, itu silahkan langsung dikeluarkan, masukin ke dalam sebuah rekening tabungan yang tidak ada ATM-nya, yang tidak ada m-bankingnya, tidak ada SMS bankingnya gitu ya, sebisa mungkin tidak ada cabangnya di kota kita gitu ya, sehingga emang si tabungan itu nggak kita lirik-lirik buat kita ambil kapan aja gitu ya. Dan juga jangan diubah menjadi pembayaran online yang lain gitu ya. Jadi si tabungan ini keluarin anggap uang hilang, udah gitu ya. Nanti kalau misalnya kita butuh, baru kita menggunakannya. Tabungan ini jumlah yang disarankan itu adalah sekitar 6 bulan pengeluaran bulanan gitu ya. Jadi kalau misalnya pengeluaran bulanan kita sebulan itu rata-rata 5 juta, maka disarankan kita punya tabungan itu sampai 30 juta. Ya, kita punya tabungan sampai 30 juta. Kalau misalnya nanti udah lebih dari 30 juta, baru kita nanti mikir tentang investasi gitu ya. Jangan sampai kita punya tabungan belum cukup untuk cadangan kita, terus kita udah mikir investasi ya. Pas akhirnya butuh uang buat cadangan, buat darurat, kita akhirnya jadi harus terpaksa narik investasi gitu ya. Ini beberapa kali kejadian. Jadi kita harus bisa ngebedain antara tabungan dengan investasi. Tabungan itu adalah cadangan. Investasi itu adalah uang dingin yang dikembangkan gitu. Nah, masalahnya ketika kita menjadikan dana tabungan sebagai investasi, kayak misalnya dulu tuh pernah ada yang curhat gitu ya. Jadi dia tuh joinan sama temennya. Ceritanya si temennya itu ingin investasi gitu ya. Joinan lah bikin keripik gitu kan. Dikasih investasi investor gitu ya. Dia ngasih dana sekian, terus sama si temennya yang mengelola dana ini dibeliin lah wajan, kompor gitu ya, singkong gitu ya, alat-alat pembuat flyer segala macem gitu ya. Belum juga jadi gitu ya bisnisnya, tiba-tiba si orang yang invest ini ingin narik dananya dengan alasan dia butuh gitu ya, tiba-tiba butuh untuk untuk suatu keperluan gitu ya, darurat. Ternyata dana yang dia kasih itu bukan dana investasi tapi dana tabungan gitu. Akibatnya kolaps lah gitu ya si orang ini. Ya si temennya lagi ngelola dana, dia nggak bisa dong tiba-tiba ngembaliin duit investornya, emang nggak bisa karena emang duitnya udah jadi alat-alat pembuatan keripik tadi gitu ya. Dia juga nggak mau si orang itu dibayar pakai penggorengan tuh dia nggak mau gitu, dibayar pakai kompor juga dia nggak mau gitu ya. Dibayar pakai singkong gelebegan gitu dia juga nggak mau. Akhirnya berantem lah mereka gitu ya. Si investornya nuduh si penjualnya tidak amanah gitu ya. Dikasih dana ditipu lah segala macam. Si si pengelola dana juga menuduh dia tidak toleran lah, tidak mengikuti perjanjian lah, bla bla bla. Akhirnya berantem gitu ya. Berantem apalagi kalau zaman sekarang kan diviralkan kemana-mana gitu ya, saling blacklist satu sama lain, orang yang kenal juga jadi langsung
main tuduh gitu ya, dengan komen-komen netizen yang jahat-jahat segala macam, akhirnya nauzubillah min dzalik ya, terjadilah apa namanya, ya persengketaan dan perpecahan. Ini kita nggak pengen banget. Jadi kita harus paham kalau yang namanya tabungan itu adalah dana cadangan. Kalau investasi itu adalah dana kelebihan sesudah dana cadangan itu terpenuhi gitu ya. Dan tadi dana cadangan itu diharapkan mencapai 6 bulan pengeluaran buat keluarga ya. Tapi kalau yang masih single itu biasanya di angka 3 bulan pengeluaran. Jadi kalau yang masih single mah misalnya dia punya pengeluaran 3 juta sebulan, dia punya tabungan 9 juta 9 juta, sisanya sudah bisa dia investasikan gitu ya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ini adalah situasi dan kondisi yang membolehkan kita mantap ya makan tabungan gitu. Jadi silahkan mantap memanfaatkan tabungan untuk bulan-bulan sekarang. Kalau yang terdampak ekonominya karena pandemi gitu ya, itu bisa menggunakan dana tabungannya untuk jadi tadi cadangan, karena dalam kondisi seperti inilah memang dibutuhkan dana cadangan dan tabungan tadi gitu ya. Jangan sampai dalam kondisi pandemi seperti sekarang, bisnis banyak yang terganggu, usaha banyak yang terganggu, banyak yang di PHK juga, nggak punya tabungan sama sekali, akhirnya ya hidupnya benar-benar menderita gitu ya. Bahkan kalau di beberapa berita yang saya baca kemarin gitu ya, di beberapa kota itu ternyata tingkat perceraian itu naik 2 kali lipat gitu ya. Jadi dari bulan Januari sampai Juni di tahun 2019 dan dibandingkan dengan Januari sampai Juni tahun 2020, ternyata yang tahun ini itu naik 2 kali lipat. Ternyata yang permasalahan utamanya adalah karena ekonomi yang morat-marit gitu ya. Jadi banyak suami istri itu bisa bertahan gitu ya, ketika mereka hidup berkecukupan sampai puluhan tahun ya, sampai berantem-berantem gimana juga masih pada awet. Tapi gara-gara pandemik sebulan 2 bulan itu banyak yang tiba-tiba berantem cerai aja gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Jadi eksesnya bisa kemana-mana gitu ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan tabungan-tabungan yang ada untuk di masa pandemik ini. Kalau misalnya ternyata terlanjur nggak punya tabungan, terus nggak punya sumber penghasilan, nah harusnya dari mana? Nah dari sinilah kita bisa memanfaatkan yang namanya gerakan zakat gitu ya. Jadi zakat itu gitu ya seharusnya itu dimasukkan ke dalam baitul mal gitu ya, diberikan oleh para muzaki setiap bulan. Ada zakat fitrah, ada zakat penghasilan, ada zakat mal setiap tahun gitu ya, disimpan dalam sebuah baitul mal dan dimanfaatkan untuk kondisi-kondisi seperti sekarang. Jadi orang-orang yang betul-betul terdampak, yang betul-betul nggak punya sumber penghasilan, nggak punya tabungan, betul-betul jadi menderita banget. Nah, dialah orang-orang yang berhak mendapatkan tadi gitu ya santunan dari baitul mal gitu ya. Tapi memang kita juga tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana baitul mal itu ya. Kalau misalnya secara ideal ada gitu ya, katakanlah di negara-negara Arab Saudi memang seperti itu gitu ya, negara-negara Timur Tengah memang seperti itu. Jadi dana bahkan di negara-negara Barat pun juga seperti itu ya, dana sosial mereka itu dimanfaatkan dengan maksimal untuk membantu orang-orang yang terdampak ya. Ada tunjangan sosial gitu ya. Di kita mungkin ada tunjangan BLT juga dari pemerintah, tapi ya mungkin jumlahnya juga belum mencukupi gitu ya. Seperti ini ya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, kita mesti bisa meningkatkan awareness sosial kita gitu ya, meningkatkan empati kita kepada orang lain supaya tadi ada saling tolong menolong gitu ya, ada saling tolong menolong antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya orang-orang yang penghasilannya masih bertahan gitu ya, bahkan malah membaik gara-gara COVID, ada juga gitu orang-orang yang penghasilannya membaik gara-gara COVID, kayak misalnya yang punya aplikasi kita saat ini kan harga sahamnya naik berlipat-lipat, tiba-tiba jadi orang kaya raya gitu ya. Orang-orang seperti ini hendaklah bisa menyumbangkan bantuannya gitu ya untuk orang-orang yang memang terdampak di di masa pandemi seperti ini. Jadi masa pandemi ini adalah masa yang khusus untuk tabungan ya, di mana kita tidak perlu menabung saat ini, justru sebaliknya kita bisa memanfaatkan tabungan gitu ya. Diharapkan kita sebagai muslim bisa berhenti sampai mantap aja, tidak melanjutkan jadi manset atau makan aset gitu ya, jualin gitu ya segala macam. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Tapi kalaupun kondisinya sampai seperti itu, ya sing ridho ikhlas aja, mudah-mudahan insya Allah nanti sesudah COVID ini selesai, Allah berkenan memberikan kepada kita ganti yang lebih baik lagi.
Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan Teh Zule. Maka kalau misalnya mau dilanjut dengan diskusi dulu. Iya, boleh Teh. Oke, terima kasih hatur nuhun untuk materinya. Kalau sebenarnya ini sederhana, tapi kalau diaplikasikan, saya alhamdulillah Teh sudah tabungan ditarik di awal ya. Tabungan itu di awal, kemudian mulai punya tabungannya itu subhanallah rasanya tenang loh Teh, beneran. Saya ingat banget 6 bulan ya, 6 bulan saya lagi nabung, jadi saat ini saya sedang menabung belum nyampe 6 bulan Teh. Baru dipakai. Iya, alhamdulillah udah tenang karena walaupun baru nyampe kebetulan berapa bulan itu udah enak banget, rasanya kayak tenang, kita punya punya apa namanya itu punya dana cadangan. Jadi sebenarnya dengan cerdas finansial jadi banyak banyak hal yang terselesaikan. Oke, Teh Patra, ini tadi ada beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, jadi yang definisi cerdas finansial itu kalau bisa disimpulkan dengan kata yang kalimat pendek itu jadinya apa Teh? Apa sih cerdas finansial? Cerdas finansial ya. Jadi cerdas finansial itu kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memenuhi kebutuhan. Sebetulnya simpelnya itu aja sih gitu ya. Karena kan ya bisa dibilang kalau Allah itu kan menyediakan satu kesulitan itu selalu beserta dengan kemudahan ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahannya. Jadi kita cerdas finansial itu nggak cuma melulu menghitung laba rugi, menghitung jumlah aset dan kewajiban-kewajiban, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, segala situasi dan kondisi dan mengubahnya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Gitu. Satu lagi Teh, kemarin ada yang WA ke saya Japri. Itu materi teteh kayaknya mudah ya kalau ini, kalau nafkahnya ada. Kalau nafkahnya tidak ada, bingung gimana mengaturnya. Maksudnya nafkahnya tidak ada. Nafkahnya tidak ada tuh gimana? misalnya nih Teh ya, kan kita sebenarnya tugas perempuan tuh hanya mengatur ya nafkahnya dari suami. Iya. Nah, kalau dari suami nafkahnya kurang atau misalnya tidak ada sama sekali, kira-kira bagaimana solusinya dari? Iya. Nafkah mah ada ya, cuman bukan dari suami mungkin ya. Karena Allah itu bisa memberikan nafkah kepada manusia secara langsung, kepada anak-anak secara langsung, nggak harus juga lewat suami gitu. Makanya kan ketika ada seorang sahabiah yang ketika suaminya pulang jihad itu dikasih kabar kan, suami kamu syahid gitu ya. Terus si sahabiah bilang, sesungguhnya pemakan rizki sudah mati, pemberi rizki itu tidak pernah mati gitu ya. Jadi kita harus yakin pertama gitu bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada gitu ya. Masalah apakah suami memberi atau tidak itu adalah kewajibannya dia gitu. Kalau seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya, jatuhnya dosa gitu. Tapi rezeki kita mah insyaallah tetap akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Geningan kita sampai sekarang juga masih hidup baik-baik saja gitu ya. Ada aja kan setiap hari itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi rezeki itu bisa berbentuk uang seperti yang selama ini mungkin kita harapkan gitu ya, nafkah itu selalu berbentuk uang. Tapi kadang-kadang Allah juga memberikan nafkah tidak dalam bentuk uang gitu ya, bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada tetangga datang ngirim makanan, itu nafkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya, rezeki. Nah, kalau misalnya dari suami tidak ada gitu ya, kita mesti cari dong gitu ya, dari mana pendapatan itu harus kita dapatkan. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai uang ya, tidak mungkin kita itu melakukan pengeluaran kalau tidak ada pendapatan ya. Jadi dari mana dong selama ini kita mengeluarkan uang kalau tidak ada pendapatan? Kalau misalnya nafkahnya dari istri, ya berarti ada juga nafkahnya, cuma dari istri. Kalau nafkahnya dikasih dari anak, ya berarti ada juga nafkahnya, cuma dikasihnya dari anak gitu ya. Dan si dana yang didapatkan itu, pendapatan-pendapatan itu yang kita atur gimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengeluaran kita gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau pendapatan itu pengeluaran itu selalu ada sementara pendapatan belum tentu ada gitu ya. Yang pertama tadi kita harus yakin dulu bahwa rezeki dari Allah itu pasti akan ada. Yang kedua, untuk pendapatan-pendapatan yang tidak tetap gitu ya. Biasanya saya cenderung menganjurkan untuk memisahkan antara pendapatan dengan pengeluaran ya. Jadi harus kelihatan dulu pendapatannya itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Harus kelihatan dulu pengeluarannya sebetulnya berapa sih. Kalau nggak kayak gitu, emang akan bisa diatur jadinya gitu ya. Jadi dapat jualan gitu ya, jualan misalnya
jualan gamis gitu ya 150.000, 150.000-nya itu dijadikan pendapatan semua, langsung dibeliin makanan, langsung dimakan habis gitu ya. Kita tuh nggak pernah tahu sebetulnya pengeluaran kita berapa, pendapatan kita berapa. Karena sebetulnya harusnya yang jadi pendapatan kita dalam jualan gamis itu hanya labanya aja gitu ya. Jangan sampai modal-modalnya juga kemakan. Kenapa ini jadi penting? Karena kita nggak akan bisa ngembangin bisnis kalau si pengaturan keuangannya itu nggak masuk gitu ya. Artinya kita nggak akan tahu sebenarnya bisnis ini nguntungin apa enggak sih gitu ya. Banyak ternyata ibu-ibu yang selama ini ngerasa berbisnis ya, ternyata bisnis itu bukan jadi penghasilannya dia, tapi pengeluarannya gitu. Ternyata dana yang harus dia keluarkan untuk berbisnis itu lebih banyak daripada dana yang bisa dihasilkan dari bisnis tersebut gitu ya. Ada contohnya misalnya ya, ibu-ibu yang rasa udah capek banget nih bisnis catering gitu ya. Bisnis catering, ternyata si bisnis cateringnya ini bukannya jadi penghasilan dia gitu ya, tapi malah jadi pengeluarannya dia. Pertama dia harus beli alat-alatnya gitu ya. Kemudian ternyata ketika dia udah masak, masakannya kadang-kadang gagal gitu ya. Udah gitu ada juga yang udah kasihin ke konsumennya nggak bayar gitu ya. Kadang-kadang ada juga gitu ya, konsumennya tuh yang minta dianterin gratis, free ongkir gitu ya. Sementara dia harus jalan cukup jauh gitu ya, sehingga misalnya bisa jadi 2 jam itu sehari habis cuma buat nganterin barang doang gitu ya. Itu kalau dihitung 2 jam itu man days-nya udah berapa gitu ya. Kalau misalnya mau dikonversi dengan dengan ojek online misalnya ya, kita bisa ngitung secara fair, itu kita udah kehilangan uang berapa dan kehilangan waktu berapa. Jadi kalau dipikir-pikir malah jadi capek gitu ya. Akhirnya dia harus karena dia capek dia harus bayar pembantu gitu ya. Terus dia capek juga anak-anak jadi harus beli makanan yang lain segala macam. Pokoknya jadi sumber pengeluaran banget. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Ini nggak akan mungkin bisa kita kembangkan si bisnis itu kalau emang tadi gitu kita nggak bisa memisahkan antara pendapatan gitu ya, pendapatan dalam keuangan bisnis terutama gitu ya dengan pengeluaran rumah tangga gitu. Walaupun kita bilangnya ya kita mah masih empot-empotan, justru kita ingin maju ke depannya gimana caranya gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa kayak gitu, sampai kapanpun juga yang muter-muter aja di situ bisnisnya mau berpuluh-puluh tahun pun juga akan pernah jalan. Iya sih. Oke, baik, baik. Saya aplikasikan itu teh pas di awal suami saya merintis usaha warung sayur online, jadi modal tuh harus dipisah ya teh. Dipisah, terus keuntungannya dipisah dan keuntungannya yang hanya boleh dipakai dan dibagi-bagi. Iya, jadi kan kelihatan kalau enggak gitu. Jadi kita jujur sama diri kita sendiri. Banyak orang yang bisnis itu enggak untung, tapi karena terlanjur gengsi dipertahankan gitu. Akhirnya riuh gitu ya. Oke, baik. Barangkali ada pemirsa yang mau bertanya. Ada peserta yang mau bertanya, silahkan. Ada dok, mau tanya dok? Iya, silahkan. Gini dok, kadang-kadang kita kalaupun ada pengeluaran yang jelas per bulan itu, cuma kadang-kadang kita untuk ngaturnya susah, udah dipisah, ini tabungan, ini pengeluaran, ini masukan. Nah, untuk memanage biar itu pengeluaran itu selalu kadang-kadang min daripada pemasukan, sedangkan pengaturan itu saya belum begitu paham, minta trik-triknya untuk bisa mengatur keuangan, pendapatan segini, pengeluaran segini, dan kalau bisa nabung. Kadang-kadang tabung itu terpakai lagi dan bahkan jadi min. Teh. Emang tabungan bisa minus ya? Coba dihitung lagi. Maksudnya kalau minus itu berarti dapatnya dari mana? Berhutangkah gitu kan? Kalau minus itu berarti kita berhutang ke orang lain. Kalau misalnya ternyata enggak, ya berarti bukan minus sebenarnya. Jadi apa gitu? Dari mana itu teh minta atau gimana gitu? Jadi harus diperjelas lagi. Yang jelas kalau misalnya sampai berhutang, kayak misalnya ada tuh ya dulu kebiasaan orang itu gestun namanya ya, gesek tunai ya. Jadi dia merasa bahwa pendapatan kartu kredit dia itu adalah mengatur pengeluaran itu butuh latihan ya, nggak tiba-tiba sekarang dengerin materi terus langsung jago gitu ya. Butuh latihan. Pertama kita harus berlatih untuk bisa menghitung pengeluaran secara realistis. Baru kemudian kita bisa mencoba membuat anggaran buat di bulan ke depan. Jadi misalnya sekarang bulan Juni nih, udah mau akhir Juni gitu ya. Kita perhatikan pengeluaran kita di bulan Mei, bulan Juni, bahkan dari bulan April kalau bisa gitu ya, untuk membuat anggaran bulan Juli gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu kalau bikin anggaran itu suka dari langit-langit gitu ya, dipikirin gitu ya, oh kayaknya kalau SPP sekian, bayar
sekolah sekian, bayar jemputan sekian, bayar catering sekian gitu ya biasanya ya. Terus bayar makan, kalau makannya begini kayaknya segini dikali 30 hari sekian gitu ya. Nggak pernah ngebandingin sama pengeluaran realnya gitu ya. Kalau di benak ibu-ibu kayaknya makan sehari 50.000 cukup lah gitu ya. Padahal realnya nggak pernah cukup gitu ya, 50.000 misalnya gitu ya. Ini harus di apa namanya, diungkapkan secara jujur gitu ya, dalam membuat anggaran itu. Jadi jangan dari awang-awang dan jangan dari khayalan kalau bikin anggaran itu, tapi dari kondisi real. Nah, nanti dibandingin antara kondisi real yang sudah terjadi dengan pos-pos pengeluaran yang tadi disampaikan di dalam materi ya. Kalau ternyata pas sudah dilihat yang jadi masalah itu transportasi seperti tadi saya bilang gitu ya, transportasinya kegedean gitu ya. Ini kita mesti mikir gimana caranya supaya si dana transportasi ini bisa kita peras kembali sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalnya ternyata emang terlalu mahal karena tadi gitu ya, nggak punya kendaraan, harus bayar ojek online segala macam, berarti ya langkah-langkah selanjutnya adalah gimana caranya supaya dana itu bisa kita hemat kan gitu. Atau misalnya ternyata yang bikin mahal itu adalah konsumsi, anak-anaknya lagi masa pertumbuhan semua, makannya banyak-banyak gitu ya. Dari situ kita kan bisa lihat ternyata konsumsinya lebih dari 40% misalnya gitu ya. Berarti kita mesti berstrategi ya, mengganti misalnya jenis-jenis makanan tertentu yang harganya mahal dengan makanan-makanan lain yang harganya bisa terjangkau misalnya gitu ya, atau mengurangi beli makanan jadi dan memperbanyak makanan-makanan yang dibikin di rumah misalnya gitu ya. Pokoknya gimana caranya. Jadi kita lihat dari situ ketahuan pos mana yang kita itu berlebihan dan boros gitu ya. Kalau misalnya ternyata semua posnya berlebihan dan boros gitu ya, dan udah diperket-perket masih ternyata nggak bisa juga, tadi alternatif terakhirnya adalah menambah penghasilan. Jadi emang kurang gitu ya, emang kurang si pendapatan itu. Mau nggak mau emang harus mencari penghasilan tambahan gitu. Dan sekarang sih kita diuntungkan dengan teknologi ya, dengan segala macam kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mau yang pakai modal, mau yang tanpa modal, mau yang profesional, mau yang jualan, mau yang ngapain aja juga yang namanya rezeki itu selalu ada gitu ya, selalu bisa dicari insya Allah asal kitanya mau aja gitu. Jadi kalau misalnya emang kita merasa butuh penghasilan tambahan, langsung dihitung aja penghasilan tambahan yang harus kita dapatkan sebulan tuh berapa sih gitu ya, kurangnya berapa. Ternyata kalau kita udah hitung itu pendapatan 5 juta, pengeluaran 6 juta, mau di pros kayak gimana juga tetap aja kurang 1 juta. Berarti kita konsentrasi gimana caranya dapat penghasilan tambahan 1 juta gitu ya. Jadi konsentrasi itu bukan berarti saya harus kerja, berarti saya harus ngelamar segala macam, bukan. Tapi gimana caranya kita dapat tambahan income 1 juta. Mau kerja kek gitu ya, mau minta kek, mau nodong, mau gimana caranya seperti itu. Nanti kalau misalnya udah dapat 1 juta, angkanya ya, udah dapat angkanya 1 juta, kita bisa tinggal breakdown gitu ya. Nah, udahlah kalau gitu saya mau jualan gamis aja. Kalau jualan gamis misalnya untungnya 50.000 satu, berarti kalau saya butuhnya 1 juta, saya butuh jualan 20 gamis. Itu lebih gampang gitu ya. Atau misalnya, saya butuhnya 1 juta sebulan. Saya bisanya jualan kuliner nih, jualan makanan gitu ya. Kalau dari satu paket itu saya untungnya 10.000, berarti saya harus jualan 100 paket sebulan. Berarti sehari saya jualan 3 paket aja udah nutup gitu ya. Jadi kita mikirnya tuh jangan yang pokoknya saya harus bekerja, saya harus mencari bisnis yang besar segala macam, jangan gitu. Kita konsentrasi aja ke angka yang ada gitu ya. Kalau misalnya kita udah biasa konsentrasi ke angka yang ada, baru nanti kita bisa memikirkan kalau misalnya ternyata kita suka gitu ya dengan kerjaan baru yang kita kerjain itu, baru kita nanti bisa mikirin langkah-langkah selanjutnya. Apakah si bisnis ini bakal jadi bisnis sampingan aja, atau misalnya akan jadi bisnis yang utama kita gitu ya, atau misalnya suami kita malah nanti resign buat ngurusin bisnis kita, bisa-bisa aja. Itu nanti. Tapi di awal kita mikirnya praktis dulu gitu ya. Jangan dulu mikir yang belibet-belibet gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Teh. Ya, terima kasih. Teh, pertanyaan di chat, apakah ada aplikasi untuk mencatat pengeluaran harian? Bagaimana mencatatnya supaya menjadi lebih simpel? Apakah harus detail seperti pengeluaran terkecil? Kalau saya sendiri, karena orangnya nggak detail ya, saya ya pribadi, saya tuh nggak suka nyatet pengeluaran gitu. Jadi kalau saya lebih suka mengandalkan anggaran dan pos aja. Jadi kayak misalnya gini, buat makan posnya itu misalnya 3 juta sebulan gitu ya.
ya udah saya patokannya di situ aja 3 juta. Kalau misalnya ternyata seminggu duitnya udah mau habis, berarti salah gitu. Atau misalnya 3 juta itu berarti sehari 100.000, ya udah sehari 100.000 aja. Jadi kalau saya nggak suka misalnya, tadi uangnya 500 lagi kemana ya, ke Bang Sayur tadi saya beli apa aja sampai dihitung gitu ya, bawang 3 butir 1.500 segala macam, itu nggak energi yang mesti kita keluarin mungkin bakal banyak banget gitu ya, sampai harus nyari-nyari duit yang gerolong ke bawah kursi segala macam, itu kayaknya jangan sampai gitu-gitu banget lah gitu. Jadi kalau ngitung pengeluaran mah semampunya aja. Kalau bisa ngitung sampai detil mah enggak gitu ya, dicatat gitu ya, sampaikan ke tomat-tomatnya gitu, silahkan gitu ya. Tapi kalau kayak saya enggak, jadi saya biasanya langsung dari anggaran aja. Jadi cuma bikin anggaran aja bulanan, sebulan harus cukup, udah gitu aja gitu. Itu berarti anggarannya maksudnya di amplop teh? Di amplop Bisa di amplop, bisa di rekening gitu ya. Pokoknya ke talar aja gitu ya. Kalau misalnya suka bentuknya fisik di amplopin silahkan gitu ya. Kalau misalnya enggak gitu ya, di rekening aja juga silahkan. Misalnya kalau di rekening itu paling saya tulisnya di Excel jadinya ya gitu ya. Anggaran kepake hari ini sekian gitu ya. Berarti sisanya tinggal sekian buat setiap pos gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi misalnya dari rekening ada sisa uang berapa di rekening, itu pos ini sisanya berapa, pos ini sisanya berapa, pos ini sisanya berapa gitu. Oke, baik. Mangga, ini ada Sesuai kenyamanan aja. Ya, siap. Jadi jangan sampai ini malah jadi merumitkan kita ya Teh ya. Ya, jangan jadi kerjaan baru nanti malah stres dan akhirnya tadi gitu ya. Saya emang nggak suka akhirnya ngatur pengeluaran, ya nggak suka deh caranya juga kayak gitu. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi di chat. Kalau suami istri tinggal di kota yang berbeda karena alasan pekerjaan, bagaimana mengelola keuangannya yang cerdas agar tidak boros? Karena kan istilahnya dapur dua. Iya, pasti ya dapur dua. Makanya tadi di pos-pos itu kita harus bisa bandingin dulu antara kondisi realnya dengan kondisi idealnya. Jadi kondisi realnya yang tadi saya bilang ya, dihitung sebulan, 2 bulan, 3 bulan pengeluaran. Kondisi idealnya yang tadi sesuaikan dengan pos-pos itu gitu ya. Kalau misalnya ternyata sesudah dihitung, kerja di luar itu bukannya jadi pendapatan, malah jadi pengeluaran gitu ya. Nah itu harus dipertimbangkan gitu ya. Jangan misalnya gara-gara status gitu ya, udah terlanjur segala macam, tapi ternyata malah membebani keuangan keluarga, itu malah jadi nggak bagus gitu. Makanya dipertimbangkan kembali gitu ya. Kadang-kadang juga ada keluarga itu gitu, istrinya bekerja tapi ternyata pekerjaan istri itu malah membebani rumah tangga, keuangan rumah tangganya gitu ya. Karena dengan istrinya bekerja jadi harus bayar khadimat gitu ya, jadi harus beli baju, jadi harus beli lipan setip gitu ya, jadi harus beli tas, jadi harus angkot gitu ya, bayar transport segala macam. Ternyata malah jadi soalnya pernah tuh ada tuh orang yang curhat kayak gitu emang gitu ya. Jadi dia gajinya sekian gitu ya, UMR, tapi pengeluarannya itu jadi mahal gitu. Si anaknya jadi harus dititipin di daycare gitu ya, anak yang satu lagi dititipin ke pembantu, anak yang satu lagi dititipin ke orang tua, jadi harus kasih uang juga ke orang tuanya gitu. Dianya harus tinggal kos di tempat lain segala macam, pokoknya jadi riuh sendiri gitu ya. Ini kita hitung dengan jujur gitu ya, dan memang harus frekuensi dulu ya sama suami gitu ya. Kadang-kadang kalau udah berkaitan dengan keuangan itu kan jadinya sensitif ya, orang nggak mau saling disalahin gitu ya, orang nggak mau saling mengalah gitu ya, akhirnya nggak selesai si solusi masalahnya itu nggak ketemu jadinya, karena masalahnya aja nggak bisa dilihat dengan sudut pandang yang sama gitu. Jadi tadi ya untuk yang untuk yang LDR terutama dengan 2 dapur itu silahkan dihitung lagi, dilihat gitu ya, apa yang membuat pengeluaran itu jadi boros, bisa disatuin apa enggak, apa misalnya istrinya jadi harus mengalah akhirnya bareng sama suaminya walaupun harus pindah segala macam jadi riuh lagi gitu ya, keluar dari zona nyaman, atau misalnya suaminya jadi harus cari tempat kerja yang dekat sama keluarganya atau gimana, itu nanti jadi alternatif sesudah kondisi keuangan itu disepakati bersama gitu. Iya. Berarti sebenarnya melek kita tentang keuangan itu jadi menentukan banyak hal ya, termasuk jenis pekerjaan. Jadi kalau kita lihat di di perusahaan ya, kalau mungkin ada nih teman-teman yang pernah belajar manajemen keuangan perusahaan ya. Jadi manajemen keuangan perusahaan itu bukan cuma sekedar ngatur uang aja, tapi keputusan-keputusan strategis di perusahaan itu nanti akan ditentukan oleh laporan keuangannya gitu.
Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa lihat, oh laba ruginya sekian, oh neracanya sekian. Di keluarga juga sebetulnya sama gitu ya. Dengan kita tahu, oh ternyata kita punya aset sekian, punya hutang sekian gitu ya. Ketutup apa enggak aset sama hutang kita gitu ya. Jangan-jangan gedean cicilannya daripada harga asetnya misalnya gitu. Kita punya penghasilan sekian, punya pengeluaran sekian, ketutup enggak penghasilannya dari pengeluarannya gitu ya. Ada labanya enggak penghasilan kita selama ini. Nanti akan menentukan apakah kita mau jalan-jalan ke luar negeri, apakah kita mau naik haji, apakah kita mau beli mobil baru gitu ya, atau kita mau mau punya keputusan-keputusan ekonomi lain, termasuk misalnya apakah anak kita mau kuliah gitu ya, atau anak kita mau kerja dulu setahun atau mau gimana, itu akan sangat menentukan. Makanya emang harus harus dibicarakan secara terbuka gitu ya, karena transparansi kalau di dalam perusahaan itu jadi modal banget gitu ya buat si perusahaan itu bisa maju ke depannya gitu. Jangan sampai uh, banyak juga gitu ya kondisi keluarga yang saling menyembunyikan satu sama lain gitu ya. Si suaminya menyembunyikan penghasilannya, si istrinya menyembunyikan pengeluarannya gitu ya. Jadi masing-masing pas sembunyi-sembunyi gitu ya. Terus ya saling tidak ada trust satu sama lain. Si istri berusaha untuk menyelamatkan hartanya gitu ya dengan menipu suaminya. Nauzubillah ya, ada lah yang kayak gitu. Jadi kalau suaminya beli apa langsung balik nama pakai nama istrinya biar suaminya nggak macam-macam. Jadi nggak ada saling trust, nggak ada saling percaya gitu ya, nggak ada saling sikah antara suami dan istri. Terus yang ngapain juga berumah tangga kalau udah kayak gitu mah gitu. Jadi ya kemana-mana ya jadinya. Teteh. Ya, kalau saya pengalaman dulu teh habis dapat materi dari Teteh, salah satu keputusan besar yang saya ambil itu pede bahwa anak saya tidak harus masuk ke SMP IT. Jadi waktu dulu, jadi saya hitung lagi, ternyata kalau saya masuk ke SMP IT, yang saya dapat dari suami waktu itu memang sangat ngereyeh banget gitu ya, nggak bisa saya sebutkan angkanya, sulit kadang ada, kadang nggak, dan sangat tidak bisa diprediksi. Akhirnya saya putuskan bahwa memang kemampuannya adalah bisanya di yang SMP gratis, dan waktu itu saya putuskan seperti itu. Alhamdulillah ya memang nyaman sih. Jadi salah satu yang bikin kita stres itu adalah bagaimana kita tuh memaksakan pengeluaran kita inginnya kemana-kemana, sedangkan pemasukan tidak. Termasuk keputusan waktu itu saya mengeluarkan biaya cicilan mobil, jadi mobil saya jual. Ini keren banget ya. Itu sebuah keputusan yang apa ya namanya, wah kehilangan mobil dong, tapi subhanallah percaya deh bahwa ternyata tiba-tiba tuh beban tuh rasanya lega, plong banget, dan habis itu saatnya beli mobil enak, apa namanya, beli mobil baru ya, datang lagi. Nah, iya. Pas sudah sanggup barulah beli gitu. Kata ada pertanyaan lain deh. Iya, mana? Jika ada rencana besar seperti nikahin anak, sebaiknya dari mana anggarannya jika tabungan pas-pasan? Nah, ini juga ya, karena saya mau nikahin anak juga suatu saat nanti gitu ya. Jadi, kalau kita mau nikahin anak ya, yang perlu kita pahami adalah menikahkan anak itu harus sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau misalnya memungkinkan, kita udah punya anggaran menabung untuk menikahkan anak, jadi sejak si anak itu masih kecil. Misalnya saya punya anak, kebetulan punya anak perempuannya cuma satu gitu ya. Ya suami saya suka bilang udah punya nih tabungan buat nikahin si anak misalnya gitu ya udah gitu ya, dia nabungnya dari sejak si anak itu belum kepikiran mau nikah sama sekali. Kalau misalnya kondisinya udah terlanjur nih, si anak udah dilamar, duitnya belum ada, mau gimana ya, ini kembali ke tadi gitu ya, ke kemampuan kita. Nah mumpung sekarang lagi pandemik nih gitu ya, kesempatan kita bisa menghemat biaya pernikahan, nah nikahnya sekarang aja gitu. Ini kemarin kejadian sama admin saya. Jadi saya kan punya bisnis ya, terus saya punya admin. Si admin minta izin pulang ke Tasik buat kalau nggak salah lamaran atau apalah gitu ya. Tanya seminggu kemudian dia bilang nggak bisa balik lagi karena transportasi semua tutup gitu. Ya udah, jadi saya kerjain segala macam sendirian. Seminggu kemudian dia ngasih berita lagi nikah deh gitu. Nikah yang cuma boleh 10 orang yang hadir gitu ya. Itu kan hemat banget jadinya gitu ya. Sah pokoknya nikahnya, ya udah sah aja gitu ya. Jadi kalau emang ada rencana nikah dalam kondisi dalam waktu dekat ya sekarang aja gitu ya. Insya Allah hemat, sah gitu ya, dan bisa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Ya, yang bikin kita stres tuh tadi ya kayak kita punya keinginan, tapi awalnya punya ilmu, punya aturan, punya petunjuk gitu bahwa tadi jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan.
Terus gimana kalau akhirnya demi ini karena sudah kesepakatan apakah kita boleh nggak sih minjem gitu kan? Oh iya, sebenarnya kalau dalam Islam hutang itu tidak dilarang kok gitu ya. Cuman konsekuensinya besar gitu ya. Cuman kita juga mesti nimang-nimang lagi worth it nggak sih gitu ya. Kita itu ngeluarin duit segitu gedenya buat sesuatu yang hanya terjadi dalam satu hari aja gitu ya. Kayak misalnya tadi gitu ya, kesepakatan. Kesepakatan itu kesepakatan apa dengan siapa gitu ya. Kenapa kita bikin kesepakatan seperti itu? Dan jangan sampai si kita itu membuat kesepakatan yang saling menzolimi satu sama lain gitu ya. Kalau misalnya ternyata sudah terlanjur bikin kesepakatan, ya kalau mau membatalkan kesepakatan itu harus deal lagi gitu ya, harus sepakat lagi gitu ya. Nggak bisa misalnya udah bikin kesepakatan terus kata Teh Patra katanya kita harus berhemat langsung aja gitu ya, motong segala macam anggaran sendiri gitu ya. Pihak sana kelabakan ya, kasihan juga kalau kayak gitu. Jadi emang harus disampaikan kembali dan harus deal lagi gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini yang namanya komunikasi itu harus kita harus kita kuatkan ya. Jangan sampai gara-gara kita komunikasinya online gitu ya, nggak nyambung satu sama lain gitu ya, pas lagi ngomong yang penting-pentingnya ternyata di sana sinyalnya jelek gitu ya, araguk gitu ya, terus bilang iya gitu ya. Padahal ternyata nggak gitu ya, nggak nyambung apa yang diomongin gitu ya. Jadi real jujur aja gitu ya, bahwa kondisi kita seperti ini, kemampuan kita seperti ini, sebisa mungkin tidak disarankan berhutang. Cari sumbangan boleh gitu ya. Udah misalnya bikin kita bisa gitu ya, demi cinta kami yang suci bla 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 bla, ya sok aja gitu ya. Tapi itu lebih lebih mending daripada berhutang. Buat apa sih berhutang gitu ya. Kalau misalnya punya dana lebih, mendingan dipakai modal juga buat si calon pengantennya gitu ya. Nah, insya Allah kita juga perlu berpikir rasional lah ya dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan gitu ya. Ada yang bilang sampai Oktober, ada yang bilang sampai Desember, ada yang bilang 2 tahun gitu ya. Sanggup nggak kita mengatur keuangan sampai sekian tahun tanpa pemasukan yang jelas, terus kita sekarang punya kesempatan uangnya dibuang-buang gitu aja buat sesuatu yang nggak sesuai juga dengan ajaran Allah dan Rasulnya gitu. Karena Allah dan Rasulnya kan menghendaki kita untuk bersederhana-sederhana ya gitu ya dalam segala urusan gitu. Ya, kalau ada yang minat Teh, adik saya Teh Ine nikahannya itu di Masjid Salman Teh. Nah, abis itu bagi snack box, abis itu makannya di kantin Salman Teh. Adik saya cerita nggak punya tabungan itu. Masya Allah. Tapi subhanallah, alhamdulillah pernikahannya berjalan, alhamdulillah semuanya tertutupi dengan sumbangan yang ada. Dan yang penting rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Jangan sampai gara-gara banyak hutang jadi berantem gitu ya. Iya Teh. Oke, selanjutnya untuk yang saat ini terdampak COVID, belum ada pendapatan dan memang berjuang sendiri untuk anak-anak, ini single parent. Langkah apa yang harus dilakukan efektif untuk kondisi sekarang? Iya. Jadi kalau misalnya ngedadak dan darurat banget gitu ya, tadi ya kita nggak punya tabungan buat dimakan, mungkin ada aset yang bisa dilepas ya, aset itu dilepas dulu aja gitu ya untuk keamanan. Kayak tadi Teh Zul cerita ngelepas cicilan mobil, itu kan berarti ngelepas aset ya gitu ya. Boleh kalau misalnya memang harus seperti itu gitu ya. Kita punya piring gitu ya, pusaka ya dilepas aja buat apa sih gitu ya. Kalau dibandingkan dengan prioritas yang lebih utama. Selanjutnya kita emang harus bisa beradaptasi dengan mencari sumber-sumber penghasilan yang baru, dan insya Allah sumber rezeki itu selalu ada gitu ya. Jadi saya aja hampir tiap hari itu banyak aja gitu yang nawarin makanan, jualan macam-macam gitu ya, mulai dari edamame lah gitu ya, ayam ungkep lah, lasanya lah gitu, puding segala macam. Ya kalau misalnya kita emang butuh untuk berpenghasilan, ya apapun juga bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan gitu ya. Saya ingat banget ya, saya terinspirasi dengan bisnis itu gara-gara suatu saat ya, waktu saya masih baru-baru banget lah nikah, pergi ke pasar. Biasanya karena saya masih kuliah juga, kalau ke pasar itu belanja buat semingguan gitu ya. Di sana saya ketemu sama seorang penjual korek api asongan gitu. Jadi si orang itu ngosong-ngosongin korek api gitu ya. Neng, 100-an, Neng, 100. Zaman dulu masih 100-an ya korek api itu gitu ya. Tahu kan korek api, zaman sekarang orang udah nggak pakai korek api kali ya. Udah pakai kompor gas semua ya. Nah, terus saya langsung, ya Allah terenyuh banget gitu ya. Kalau misalnya mau dipikir-pikir mah ya,
orang dengan jualan korek api dapat untung berapa sih gitu ya? Orang dengan jualan korek api doang bisa hidup gimana sih gitu ya? Tapi ternyata dia semangat banget dan dia nggak punya jongkok, nggak punya kios, nggak punya modal yang lain. Ini cuma punya korek api itu aja. Saya kebayang juga, jangan-jangan si korek api itu juga dia pinjam dari warung kelontong gitu, terus dia jajain satu persatu gitu ya. Dan subhanallah dia bertahan dengan cara seperti itu gitu ya. Ya kita insya Allah gitu ya, kita juga kalau misalnya mau ya mungkin nggak korek api ya kalau zaman sekarang mah gitu ya. Datanglah misalnya ke saya misalnya teh ada apa yang bisa dijualin? Oh, ini ada buku. Ya udah cobain aja tawarin. Siapa tahu closing. Dan kalau closing dapat tuh berapa ratus ribu lumayan gitu ya. Teh ada apa? Ada coklat. Ya udah cobain tawarin. Gak usah pakai modal ya. Kalau orang itu nanti mau beli ya tinggal beli aja. Datengin lah misalnya di sini juga ada tuh ada Teh Zule yang punya nugget gitu ya dengan sayur-sayur segala macam. Itu kan juga suatu uh, uh, banyak lah yang bisa menginspirasi. Kemarin teman saya juga cerita abis panen dari petani itu, ada petani yang panen edamame, ada seorang akhwat yang menawarkan diri untuk membantu jualin gitu ya. Dia dapat sehari itu sampai 30 kilo gitu. Ya lumayan aja gitu ya, modal naik motor keliling-keliling ya buat beberapa hari makan ya bisa aja. Gitu. Artinya kita jangan terpatok dengan pekerjaan-pekerjaan yang susah, yang tadi gitu ya. Kita lihat kita butuhnya berapa, kita konsentrasi dulu ke situ. Insya Allah nanti rezeki itu akan berputar. Semakin banyak kita berusaha, semakin banyak ide itu datang ke kita. Jadi kalau pengalaman saya mah ya, mulai kita bisnis dari muterin duit 10.000 itu, besoknya idenya muncul lagi, sampai ratusan juta saat ini juga tetap aja gitu ya. Ada lagi ide, ada lagi yang nawarin, ada lagi yang pengen kayak gini, ada yang ngajak kerja sama lagi. Jadi selalu seperti itu insya Allah. Jadi jangan khawatir, mulai aja dari apa yang bisa kita kerjain. Kita punya teman itu jadi aset kita insya Allah. Ini teman semua ini sudah 5.14. Kayaknya saya betah teh mau ini ya, mau diskusi. Hanya saya sudah ditunggu suami saya dari tadi. Ah iya. Beneran benar. Gitu teh. Ini ada yang nanya tentang bank, terus agak lumayan poin ABC. Jadi nanti bisa saya akan di grup ya teh untuk bisa dijawab. Boleh, iya. Ini hapunten memang satu sisi kita juga mesti cukup tepat schedule. Kalau ada mulur-mulur ya sedikit nggak apa-apa ya. Gitu, karena juga materi ini sangat-sangat bagus. Tapi barangkali ada ada closing penutup gitu ya untuk sahabat-sahabat semua teh. Ya, alhamdulillah ya, insya Allah pada dasarnya mengatur keuangan ini sebetulnya untuk memudahkan kita untuk memanage titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga memudahkan kita untuk mendapatkan hisab di akhirat kelak ya. Karena semakin lama semakin banyak harta yang kita dapatkan, semakin lama pula gitu ya hisab yang harus kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kan kayak sahabat Abdurrahman bin Auf mah pas dengar kayak gitu langsung hartanya tuh dikasih-kasihin lah daripada dihisab banyak-banyak gitu ya. Jadi gitu. Bukan untuk mempersulit kita, bukan buat jadi beban kita, bukan buat bikin kita jadi julid. Ya ada kalau mah duitnya ada bisa diatur-atur, saya mah duitnya nggak ada, bukan kayak gitu ya. Jadi insya Allah itu pertama untuk memudahkan kita. Yang kedua, supaya kita juga senantiasa yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka gitu ya. Jangan kita berpikirnya itu terlalu duniawi gitu ya, bahwa harta itu pasti dapatnya itu dari kerja gitu ya. Pasti dapatnya itu dari usaha ABCD, belum tentu gitu ya. Kalau Allah menghendaki kita untuk mendapatkan sesuatu itu pasti akan Allah berikan, walaupun cara-caranya tidak kita sangka sama sekali insya Allah. Jadi kita yakin dulu dan kita tetap ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiar dengan hasil itu nggak nyambung gitu ya. Tapi Allah itu hanya ingin melihat kita itu layak ya untuk mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering kejadian, kayak misalnya ketika Siti Hajar ya berlari antara Safa dan Marwa gitu ya. Kan kita tahu ya, airnya keluarnya di mana? Di Safa atau di Marwa? Bukan ya, airnya keluarnya di kaki Ismail gitu ya.
Dan Siti Hajar nggak bilang, tuh kayak gini mah dari dulu saya duduk aja di sini nunggu gitu ya. Tapi ternyata kan nggak kayak gitu. Jadi kita juga rezeki mah kita cari ke sana, kita cari ke sini, kita cari ke sofa, kita cari ke marwah gitu ya. Masalah dapatnya dari mana itu mah terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir insyaallah gitu ya. Tetap semangat, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Hapunten kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan ya. Dan tadi keterlambatannya juga saya mohon maaf karena ada permasalahan di instalasi listrik tadi itu, jadi ada yang ngerjain dulu. Ya baik, Teteh. Teteh makasih ya untuk waktunya. Iya, Sami-sami. Saya tadi ada yang lupa, ada yang nanya, Teteh anak-anaknya homeschooling nggak Teh? Iya, semuanya. Anak-anak saya homeschooling. Ada yang satu sekolah kelas, tapi udah lulus sih sekarang, kelas 3 SMA, udah selesai kemarin, insya Allah udah keterima juga di Qatar, di Texas. Itu Teh dari SD sampai SMA-nya di SMA atau ada homeschoolingnya juga dicampur gitu? Kalau yang ketiga mah tadi sekolah di SMA negeri. Nah, kalau yang 1, 2 itu sampai SMA homeschooling. Yang keempat juga masih homeschooling sampai sekarang. Oh gitu, subhanallah. Ya mangga sahabat semua kalau ingin tanya kalau cerita-cerita tentang homeschooling nantilah. Ini Teteh Patra, ilmunya insya Allah banyak banget. Teteh ini terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya. Semoga berkenan nanti kalau misalnya kami masih tanya-tanya Teh. Dan siap-siap ini kita mau buka open class yang lebih besar hari ini spesial buat pembeli buku Teteh, jadi bisa face to face. Gitu. Iya, mohon. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Ya amin insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan di grup, mangga mungkin teman-teman ada bisa bertanya juga, bisa di grup. Semoga Teteh berkenan nanti menjawabnya. Kalau tiba-tiba keputus bisa diputus dulu terus nanti gitu. Ya, terima kasih banyak Teh Patra, terima kasih banyak untuk sahabat semua atas kehadirannya, kebersamaannya. Semoga sahabat ini ilmu yang sederhana tapi subhanallah kebahagiaan yang saya rasakan bersama suami. Awal mula masalahnya tuh ekonomi. Lihat banyak sekali pernikahan yang ada berujung perceraian tuh dari hanya gara-gara tidak bisa mengatur keuangannya. Karena yang namanya masalah keuangan semuanya juga bisa lumrah, semuanya juga bisa ngalamin. Tapi ketika kita mengerjakan dengan ilmu yang benar, kemudian dengan selalu berpikir positif, dengan selalu mengisi waktu dengan ikhtiar, bersyukur dan penuh dengan semangat gitu ya, insya Allah semuanya juga bisa dilalui. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas beberapa kendala teknis ya, karena ini gratisan ya. Semoga bermanfaat, semoga rezeki kita semakin luas, semakin berkah dengan ilmu, dengan selalu bergabung di majelis ilmu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting ya. Iya, mangga.